Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Hardian dari Prodi PAI semester 3 ingin menjelaskan tentang perkembangan pendidikan pada masa kolonialisme Belanda. PAI UAA, PAI UAA, PAI UAA. Pendidikan pada zaman langsung saja kepada pembahasan. Pendidikan pada zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu fondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi progresif ketika memasuki tahun 1900-an, yakni era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis. Pada tahun 1899 dengan moto De Ereschuld atau biasa disebut dengan hutang kehormatan secara umum. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di Volksschule atau sekolah rakyat juga cukup beruntung. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim pada tahun 1884 sampai 1954 tentang perang jihad dan pluralisme pada tahun 2004, angka buta huruf masih 90%, sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah ke Middelbare Laag Onderwijs yang setara SMP, lalu dari Mulo yang masa belajar 3 tahun akan berlanjut ke Algemeen Middelbare School atau biasa disebut AMS, atau sekolah ELS boleh lanjut ke HBS, di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama 5 tahun. Hanya butuh waktu 12 tahun sekolah, dan jika melalui HIS, MULO, lalu AMS butuh waktu 13 tahun. Setelah lulus SMA, baik AMS maupun HBS, mereka boleh masuk di universitas di Belanda atau melanjutkan ke sekolah tinggi kedokteran bernama School tot Opleiding van Indische Artsen atau STOVIA, yang dikenal juga sebagai Sekolah Dokter Jawa di Kuitang yang kemudian berubah jadi Geneeskunde Hogeschool di Salemba. Selain sekolah di kedokteran di Betawi, ada sekolah hukum bernama Rechthogeschool. Kampus hukum dan kedokteran kolonial itu belakangan menjadi fakultas-fakultas dari Universitas Indonesia. Ada juga sekolah pertanian atau Landbouw School di Bogor yang belakangan jadi Institut Pertanian Bogor atau IPB. Di bidang teknik ada Teknik Hogeschool di Bandung yang sekarang adalah Institut Teknologi Bandung. Sedangkan dalam hal karir, orang pribumi dihambat ketika masuk dunia kerja baik swasta maupun pemerintahan, karena banyak pribumi yang masuk HIS atau ELS di usia lebih dari 7 tahun alias telat sekolah. Maka kesempatan bekerja lulusan SMA pribumi berkurang. Peranan guru kurang penting pada awal pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, karena belum ada sistem pendidikan terencana. Namun sejak tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda menyediakan anggaran belanja bidang pendidikan bagian pribumi sebesar 25.000 gulden. Artinya peranan guru mulai diperhatikan sesuai dengan situasi di Belanda maupun di Hindia Belanda. Walaupun ada diskriminasi, peranan guru meningkat sejak pemerintah banyak mendirikan sekolah formal tingkat rendah, sehingga pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 memutuskan untuk mengangkat guru tanpa pendidikan guru,
Tetapi melalui ujian guru, cara ini dilakukan karena sedikit yang mau menjadi guru. Bahkan profesi guru hanya dipakai sebagai batu loncatan menjadi pegawai pamong praja untuk menarik minat siswa supaya memasuki sekolah guru. Maka pemerintah kolonial Belanda berusaha memberikan fasilitas yang menarik bagi calon siswa. Peranan guru semakin meningkat ketika politik etis dicanangkan. Secara politis, peranan guru diharapkan dapat meningkatkan loyalitas bumi kepada pemerintah dan bagi pribumi. Peranan guru mampu meningkatkan status sosialnya untuk masuki dunia kepriaian. Pada zaman kolonial Belanda, perempuan hanya boleh sekolah sampai sekolah dasar atau SD, sementara laki-laki boleh bersekolah sampai jenjang di mana saja, bahkan perguruan tinggi sekalipun. Tapi di pendidikan sekolah sekarang, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Selain itu, mereka yang sekolah di masa kolonial Belanda berbeda-beda. Itu semua tergolong Anda masuk pada golongan apa. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda memiliki sistem kasta penggolongan. Golongan itu dibagi antara bangsa Belanda, etnis Tionghoa, dan golongan pribumi. Setiap golongan itu tidak sama. Misal setiap golongan itu memiliki bahasa pengantar yang berbeda. Sedangkan di pendidikan sekarang sama sekali tidak ada penggolongan berdasarkan kasta. Setiap orang berhak sekolah di mana saja. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.